karena lu lulusan manajemen. Nggak lulus juga sebenarnya. Lu gak ada background kesenian pun gitu ya, gak ada desain segala macam, tapi lu jadi show director, lu jadi Bener-bener so tau, dikasih tahu ya paling gini-gini, ya udah jalan itu selama sebulan. Malah kadang-kadang gue bawa speaker sendiri, gue nggak tahu kualitas mixer kayak apa gitu bener. Tapi jalan ya akhirnya di situ awal mula gue sampai sekarang. Kayaknya emang dunia gue nih, kayak hidup gue akan kesini gitu. Terus aja ngalir aja. Cita-cita gue bahkan gue 25 gue harus jadi. Oke, halo pemirsa TV One, dimanapun kalian berada. Kali ini bertemu lagi bersama saya Zulfikri Putra Malawi dalam podcast bersama orang hebat. Kenapa orang hebat? Tentu kita akan simak cerita-cerita dari Ezar PD. PD-nya apa sih mas? Ezar Pramananda Darnadi. Pramananda Darnadi. Panjang juga ya. Makanya pede aja. PD. Dan akrab disapa dengan Ecang. Nah ini orang di balik layar suksesnya banyak konser di Indonesia gitu ya, yang belakangan terjadi di stadion-stadion gitu ya mas, banyak banget dihelat di stadion. Dan saat ini kita di GBK di Jakarta, di belakang ini sedang persiapan konser Dewa 19 Stadium Tour. Kemarin juga udah ketemu di Solo sebenarnya, cuma kita nggak sempat ngobrol di Solo. Apa kabar Mas Ican? Baik. Thank you banget udah memberi kesempatan gue untuk datang ngerekapin persiapan lo, dan kita ngobrol di tengah lapangan di GBK sama Yasinnya Sidul. Gue pengen tahu Mas Ican, kiprah lo di dunia show konser gitu ya, dari tahun berapa sih mas, mungkin bisa diceritain ke Indonesia TV One gitu ya, awal mula lu tertarik karena lu lulusan manajemen. Nggak lulus juga sebenarnya. Lu gak ada background kesenian pun gitu ya, gak ada desain segala macam, tapi lu jadi show director, lu jadi desain panggung, lu jadi desain lighting, terus lu sekarang director teknis dan bersama dengan live production ya sekarang. Monggo. Ya, jadi gue mulai masuk ke dunia pertunjukan dulu di tahun 2001. Jadi waktu itu gue suka main ke British Council di Sudirman. Di bawah tuh ada kantor Jakarta nih, sana atau apa. Oh ternyata dia bikin festival di Jakarta selama bulan Juni gitu. Itu tahun 2000 berarti gitu ya. Dan habis itu gue, gimana bisa ini lo bisa volunteer gitu ya. Udah akhirnya berawal dari volunteer. Gue nggak tahu apa-apa, tiba-tiba udah ntar jadi mereka interview segala macam. Udah kalau kamu ini jadi stage manager ini makhluk apa gitu kan, nggak tahu. Gue suka nonton pertunjukan tapi nggak tahu gitu. Ya udah dari situ bener-bener so tau, dikasih tahu ya paling gini-gini, ya udah jalan itu selama sebulan. Malah kadang-kadang gue bawa speaker sendiri, gue nggak tahu kualitas mixer kayak apa gitu bener. Tapi jalan ya akhirnya di situ awal mula gue sampai sekarang 2022 itu gitu. Tadi 22 tahun, 2023 sekarang. 2023 sekarang ya 22 tahun berarti. 22 tahun. Dan apa sih yang akhirnya memutuskan lo ada momen tertentu, oke, gue memutuskan dengan gue dedikasikan di show. Ya ini kan emang, dan lu kan nggak suka yang bidang informal gitu kan, yang formal gitu kan. Itu pun pas gue kuliah gue juga males-malesan itu ketemu ini, kayaknya seru banget nih kan. Dan gue suka pertunjukan juga, gue suka musik gitu kan. Udah dari situ ya kayak jalan gitu aja. Dan kelar dari Jakarta itu gue terus jadi dan dia udah kerjain, kayaknya kan banyak kan kesenian kan. Jadi gue banyak bermain di GBB gitu kan, segala macam lembat kayak gitu kan, teater apa taris, terus kenal dengan teater koma itu membantu mereka juga gitu. Akhirnya terus dengan Nusantara Symphony Orchestra gue jadi itu berjalan gitu aja tuh terus ya. Akhirnya ya kayaknya emang dunia gue nih, kayak hidup gue akan kesini gitu, terus aja ngalir aja. Tapi kan saat itu lu istilahnya berangkat yang namanya Valentine, pasti kan nggak mikirin apa-apa ya. Gue seneng aja ngelakuin kerjaan, gue seneng aja ada di event itu. Sampai anda sekarang pun benar-benar usaha menciptakan lapangan pekerjaan pak. Dan banyak banget gitu. Tadi lu cerita tuh manage minimal 80 orang dalam satu event.
gue pengen tanya dulu deh, siapa orang yang paling berpengaruh ketika lu memutuskan untuk oke ini gue jadi mata pencarian gue gitu. Beberapa nama kayak Ibu Sari Majid, dia stage manager teater Oma gitu. Dia banyak kasih pelajaran ke gue waktu bikin stage. Dulu awalnya gue stage manager sih. Terus almarhum Ibu Uda Swensen dari Busana Asik Pembiasa sama Paduan Suara Anak Indonesia, dia juga kasih kesempatan gue banyak gitu di sini. Nah, jadi mereka berdua lumayan sangat berperan di kehidupan gue yang oke, gue di sini gue harus jadi stage manager bener gitu. Kayak cita-cita gue bahkan gue 25 gue harus jadi sebagai seorang stage manager, gue harus juga punya satu achievement gitu. Jadi mereka yang sangat berpengaruh juga di awal karir gue gitu. Dan di situ lu udah mulai membuka jasa lu untuk menyediakan show manajemen kah atau ya masih di stage manager, sebagai stage management gue dengan tim gue dari teman-teman yang di kantor di office. itu masih ada yang gitu? Masih ya. Terakhir tadi itu salah satu yang ikut gue dari awal gitu. Jadi situ ya karena kan kita kerjain tim, jadi stage manager juga gue stage manager, gue mesti punya asisten, punya kru gitu kan. Itu jadi ada tim-tim awal yang memang ikut bareng sama gue, tapi ada yang udah nggak ikutan lagi, ada yang masih beberapa ikut. Dari perjalanan dari 2001 sampai sekarang kan pasti lu udah melewati banyak momen dan banyak peristiwa di dalam industri pertunjukan ini ya. Gue pengen tahu Cang dari sudut pandang lu ketika apa sih yang terjadi saat dulu sama sekarang signifikan yang mungkin bisa membuat lu juga banyak belajar dari perkembangan teknologi sih pasti itu luar biasa. Dari lah itu makanya signifikan secara perubahan hidup gue juga berkembang banget. Dari gue cuma stage manager terus gue beralih mulai mengerti belajar mengenai production gitu kan, itu kan semakin lebar lagi gitu. Dari situ itu mulai banyak level, mulai gue handle international artis, membuka wawasan gue lagi makin banyak gitu kan. Terus mulai dipercayakan festival makin besar lagi, jadi terus menerus tuh nggak berhenti tuh sampai gue terus menggali diri gue juga gitu kan untuk belajar juga. Iya itu karena ya ini teknologinya bertambah terus itu kan. Kita lihat di luar negeri nggak ada berhentinya tuh, pandemi aja jalan terus, malah di teknologi keluar lagi gitu kan. Kita kapan ngejar ya gitu kan, tapi ya palingnya kita mesti upgrade terus skill gitu kan. Palingnya tahu ini teknologinya ini yang harus gue pelajari gitu kan. Jadi itu terus ya. Di Indonesia saat ini berapa persen ketertinggalannya atau menyamai upgrade ya yang ada di Iya. pasti lu tahu kan, pasti lu tahu persis. Ya lumayan, sekarang udah lumayan maksudnya dalam arti dulu ya beberapa festival yang tangani gue coba ngambil gimana sih mereka lakukan di festival di luar negeri juga ya, nah ini Coachella gitu atau Glastonbury atau ya Tindak Clouds gitu yang ini. Jadi gue sering kesana juga, gue melihat di backstage itu seperti apa gitu kan. Jadi bukan cuma ore-ore, oh gitu ternyata manajer satu festival terutama di panggung tuh kayak gitu. Dan requirements mereka juga tinggi banget, makin gila tuh. Coachella tuh kan ya lihat aja tuh pattern di Coachella sebenarnya nggak masuk akal nih festival kok bisa kayak gitu. Tapi ya ketinggalannya masih panjang, tapi ada yang mulai gue ada di hidup banci karena aku nggak kayak gitu ya harus kita penuhi juga. Dan berarti penangkapan gue kalau gue salah yang nanti upgrade yang dilakukan di Indonesia itu tergantung dengan request yang namanya misalkan dari pengisi acara di luar negeri gitu. Mau nggak mau akhirnya jadi upgrade itu. Ada pengaruh itu juga nggak? Ada pengaruh itu juga. Dan upgrade ya itu pengaruh pasti kan saat gue terima rider ya. Gue kan festival atau one off itu kan kita terima rider. Oh dia ini kayak gini. Oh ini kita mesti siapin ini. Mungkin nggak biasa kita lakukan, tapi ya kita mesti adakan. Itu bertahun-tahun gue coba lihat, ini bisa kayak gini. Banyak hal yang gue adaptasi dari situ gitu. Akhirnya gue saat gue mengerjakan Raisa gitu ya kemarin, banyak hal yang gue adapt dari situ gitu. Jadi secara feel, secara look bukan pengen kayak bule gitu. Nggak, tapi gue ya kenapa jadi lebih kayak gitu gitu kan. Kita yang treatmentnya gitu kan, ya kayak gitu yang dia ambil dari apa pengalaman gue mungkin experience kerjain sih misalnya durinya atau keluar gitu melihat ini kamu begini bukan
nonton tapi gue udah terasa gue tahu ini gimana sih mereka lalu lintasnya di tempat oh ini loadingnya kayak gini oh mereka nyimpan peralatan si ini di sini ntar kayak gitu tuh banyak. Lu memperhatikan banget polanya itu. Iya itu yang gue perhatikan karena gue nggak belajar dari mana-mana, gue nggak ada ngajarin, ya itu musalim aja ya gini. Tapi tapi otodidak gue belajar, lihat baca buku, mungkin 2000 tadi nyari buku di mana Kinokuniya, ya gue pesen buku gitu kan, stage manager gue baca gitu. Terus ya sama terus perjalanan gue sih gitu, gue lihat gue pelajari, oh ini bisa bikin begini, oh ini gini, kenapa nggak gue terapkan di sini gitu. Dan tadi kan lu cerita lu bukan orang yang akademik banget ya, dan mau nggak mau ini ada course untuk upgrade knowledge lu betul ya. Dari yang short course yang lu ambil itu pengaruhnya seberapa banyak ya, ketimbang misalkan ketemu di lapangan atau secara belajar namun baik di lapangan itu? Saling ngisi ya. Gitu. Ya experience di lapangan gue paling belajar paling mahal gitu kan. Kita sekolahnya mahal banget nih, bikin MM-an mungkin kayak gini kan. Yang uang sekolah gak semahal itu kan. Terus tapi selain itu gue coba ya gue ambil course misalnya kayak gue tahun 2000 berapa gue ambil rigging workshop di Malaysia sama temen-temen gue gimana nih supaya kita kerjaan kita hubungannya safety gitu. Ini temporary building perhitungannya kita harus safe, harus aman gitu kan, karena ya ini lo lihat dari gak ada fondasi kita mesti bikin kan. Nah, cara menggantung sesuatu ya itu gue pengen mesti tahu nih cara how to rig something gitu kan, pas langsung jalan. Nah itu gue dapat kan, oh ya bermanfaat, gue bisa mulai belajar berhitung ini beban kayak gini, nah kayak gitu akhirnya gue terapkan di sini karena ketemu juga sama bule, lo ngitung nggak lo gini kamu sih ngitung ya, mesti dihitung ternyata gitu. Ternyata tanggung jawaban. Iya, ada hitungan sipilnya gitu. Jadi ada konstruksi ya. Karena konstruksi. Karena di luar negeri mereka harus stamp off, stamp off itu jadi saat mereka bikin desain ini mereka udah lihat ada sipil menghitung gitu kan, nanti di-review oleh pemerintah gitu gitu ya. Nah sini kan tidak terjadi gitu. Jadi beberapa kasus. Nah itu dia.